Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Bulan September dicanangkan Majelis Jemaat sebagai bulan komisi. Melalui bulan komisi ini, jemaat diajak untuk menyadari pentingnya pembinaan iman kategorial usia dan bidang pelayanan. Minggu ini adalah Pekan Komisi Anak. Para penata layan adalah anak-anak sekolah minggu, guru-guru, serta aktivis sekolah minggu. Menanggapi kerinduan jemaat untuk dapat berinteraksi secara virtual, maka Majelis Jemaat melalui Gerakan Kasih Karangsaru kembali mengaktifkan Karangsaru TV. Siaran Karangsaru TV dapat dinikmati melalui kanal YouTube Warta Karangsaru setiap hari Kamis, pukul 18 sampai pukul 20.30. Bagi jemaat yang menginginkan renungan sabda bulan September dalam bentuk cetak maupun PDF, dapat menghubungi Tata Usaha Gereja pada jam kerja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pernah bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Tuhan amat peduli dengan semua anak-anak. Ia menciptakan mereka dan mengasihi mereka. Ia sangat mengindahkan mereka. Ia pun menghendaki kita melakukan hal yang sama. Marilah kita memuji Tuhan Sang Pencipta dan Pemberi karunia kehidupan. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kawan-kawan, nyanyi gembira.
hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita karenanya. Ibadah dalam rangka Pekan Anak ini kita landaskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Sabda Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 hingga 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这儿，就在这儿。我说你怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他不听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分。我打8分，7分吧，8分。他刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩儿。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我会伤心。我会想妈妈的，不好意思。10分是满分的话，我给妈妈10分，10分，10分，打10分，我打1万分。突然觉得好惭愧啊！对，你给妈妈打10分。妈，我要亲亲你吧。哎呦，亲亲你吧，我的好妈妈。哇2分，妈妈，爱吗？Jemaat yang dikasihi Tuhan, jujur betapa seringnya kita menilai anak-anak,
cucu-cucu, keponakan-keponakan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita berdasarkan apa yang telah mereka lakukan, berdasarkan situasi dan kondisi. Jika mereka bersikap baik dan menyenangkan hati kita, menaati kita, meraih nilai-nilai yang bagus dan berprestasi, maka mereka mendapatkan nilai tinggi dalam pemandangan kita. Sebaliknya mereka akan mendapatkan nilai yang rendah di dalam pandangan kita apabila mereka bersikap buruk dan menyakiti hati kita, tidak menaati kita, mendapatkan nilai-nilai yang buruk dan tidak berprestasi. Berapa banyak di antara kita yang telah gagal untuk menilai mereka sebagaimana Tuhan menilai mereka. Bahwa sesungguhnya mereka bernilai, berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka serta menghendaki mereka juga mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa bersama. Ya Tuhan Allah kami sadar bahwa Engkau telah mempercayai kami dan mempercayakan anak-anak, cucu-cucu, keponakan-keponakan sebagai generasi penerus ke dalam pelukan kami, untuk kami didik dan besarkan dengan penuh kasih sayang, berdasarkan hukum dan titah-titah-Mu. Namun seringkali tanpa kami sadari, kami justru mendidik dan membesarkan mereka berdasarkan pemikiran, pemahaman, serta nilai-nilai kami sendiri. Seringkali kami pun mengabaikan mereka dan tersedot dalam kesibukan pekerjaan, sehingga kami tidak peka akan kebutuhan mereka yang sesungguhnya, serta tidak terlalu memperhatikan tumbuh kembang mereka, terutama pertumbuhan kerohanian mereka. Kami tersibukkan dengan berbagai hal lain sehingga kami kurang memperhatikan pemberitaan kebenaran-Mu kepada mereka. Mereka menjadi korban kelalaian kami, bahkan tidak jarang menjadi korban kemarahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami mohon dalam kasih dan rahmat-Mu, berikanlah kami pengampunan dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
Pengampunan dari Tuhan selalu tersedia untuk semua orang yang dengan kesungguhan mengakui dosanya dan meninggalkannya. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita melalui kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19a dan ayat 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua
Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengajar setiap kami, sehingga kami beroleh pengertian dari titah-titah-Mu dan tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang menjadi perenungan kita dalam ibadah Pekan Anak hari ini adalah mengasihi Tuhan sejak dini. Sebuah tema yang mengajak kita kembali menyadari akan tanggung jawab kita membimbing generasi penerus untuk mengasihi Tuhan sedari kecil, sehingga mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dengan segala keberadaan mereka dan tangguh di zamannya. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan hari ini, yaitu yang pertama, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bagian yang kedua, Amsal 22 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, inilah data mengenai kekerasan pada anak yang terjadi di negara kita dalam kurun waktu 7 bulan terakhir. Periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak. Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran. Angka kekerasan pada anak ini dicatat semakin tinggi di masa pandemi. Setidaknya ada 809 kekerasan yang telah diadukan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA selama masa pandemi corona. 52% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Dan lebih mengenyakkan lagi bagi saya adalah hampir 60% kasus kekerasan pada anak tersebut terjadi di dalam rumah tangga. Anggota keluarga menjadi pelaku kekerasan tertinggi kedua setelah teman sebaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja informasi ini harus menjadi keprihatinan, kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat
pertama bagi anak-anak bertumbuh dan berkembang. Menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk berteduh dan berlindung, justru berubah menjadi tempat yang menghancurkan kehidupan mereka. Sungguh sebuah ironi. Sudah jelas bukan demikian yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan berkeluarga, termasuk di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Tuhan menghendaki setiap kita memperlakukan anak-anak generasi penerus yang Tuhan karuniakan di dalam keluarga kita masing-masing sesuai dengan kehendaknya, yaitu sesuai dengan ketetapan titah-titahnya. Penyair kelahiran Libanon bernama Khalil Gibran pernah menuliskan sebuah syair yang kurang lebih isinya demikian. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak Sang Hidup. Mereka dilahirkan melalui engkau, tetapi bukan darimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tetapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan kasih sayangmu, tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikiran sendiri. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Engkau adalah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Ia merentangkanmu dengan kekuatannya hingga anak panah itu dapat melesat jauh dan cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Jauh sebelum Khalil Gibran menulis syairnya ini, berdasarkan hikmat Tuhan, Raja Salomo telah menuliskannya di dalam Mazmur 127 ayat 3 dan 4 dalam nyanyian Ziarah Salomo. Demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di dalam pemahaman perjanjian lama, keluarga besar dianggap suatu berkat, sedangkan tidak memiliki anak dianggap kutukan. Namun di dalam perjanjian baru pemahamannya adalah adanya banyak anak belum tentu menjadi tanda perkenan ilahi. Demikian pula tidak memiliki anak bukan tanda kutukan. Sebuah keluarga besar mungkin merupakan kemalangan apabila anak-anak tidak dipelihara dengan baik dan dituntun kepada keselamatan di dalam Kristus. Sebaliknya, tidak memiliki anak bisa menjadi berkat jikalau hidup dan waktu dibaktikan untuk melayani Tuhan. Semua anak orang percaya harus dipandang sebagai karunia Allah yang menuntut tanggung jawab yang bijaksana dan setia. Hanya apabila jalan-jalan dan perintah-perintah Tuhan diterima, diajarkan, ditaati oleh setiap orang tua dan anak-anak, maka mereka akan mengalami berkat Allah. Singkat kata, sebagai milik pusaka Tuhan, anak-anak sudah seharusnya diperlakukan sesuai kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan ketetapannya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 yang dikenal sebagai Shema Israel.
Memperlakukan anak-anak sesuai kehendak Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah mendidik mereka menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam bukunya seri Selamat, yaitu Selamat Menabur, secara singkat Pendeta Andar Ismail telah merangkum pengertian Ulangan 6 ayat 4 hingga 5 ini demikian. Bahwa Tuhan menuntut umatnya mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Mengabdi secara loyal, setia, dengan komitmen yang sungguh. Dengan segenap hati, berarti menempatkan segala perasaan, pikiran, dan sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan. Dengan segenap jiwa berarti menundukkan segala emosi, aspirasi, dan dambaan kita kepada kehendak Tuhan. Dengan segenap kekuatan berarti betul-betul beritikat baik dan berupaya untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu bagaimana caranya kita dapat mengabdi hanya kepada Tuhan saja? Tuhan telah menjabarkan caranya di dalam ayat 6 dan ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berdasarkan dua ayat ini setidaknya ada 3 cara utama yang dapat dilakukan untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Yaitu dengan memperhatikan, mengajarkan berulang-ulang. Di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata zanan yang berarti mengasah, meruncingkan, menajamkan. Dan yang ketiga, membicarakan. Ini artinya seluruh umat Tuhan, teristimewa orang tua, bertanggung jawab mengajarkan iman kepada Tuhan dengan penuh ketekunan bagi anak-anak mereka, generasi selanjutnya. Sekolah maupun gereja tidak dapat mengambil tempat atau menggantikan tanggung jawab serta peran orang tua dalam hal ini. Meskipun orang tua tetap dapat bersinergi dengan sekolah maupun gereja untuk melengkapi. Pertanyaan bagi kita, mengapa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan penting untuk dimiliki seseorang? Mengapa Tuhan sangat menekankan hal ini? Tuhan Yesus telah memberikan jawabannya di dalam 2 ayat yang akan kita baca. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan yang kedua, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, maka mengasihi Tuhan dan berpegang serta melakukan perintah-perintahnya adalah tindakan yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan adalah orang yang berpegang dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Artinya, seseorang yang sungguh mengasihi akan selalu berbuat, melakukan tindakan yang menyenangkan hati orang yang dikasihinya tersebut. Ia akan selalu memberikan yang terbaik dan tentu saja tidak akan berbuat hal yang mengecewakan orang yang dikasihinya, sebagaimana tindakan seorang anak bernama Luke. Di sebuah kota di California tinggal seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Luke, dan dia adalah anggota tim bisbol di kotanya yang bernama Little Liga.
Luke bukanlah seorang pemain yang hebat, sehingga di setiap pertandingan ia hanyalah pemain cadangan. Akan tetapi ibunya selalu hadir di setiap pertandingan untuk bersorak dan memberikan semangat bagi Luke setiap dia memukul bola ataupun tidak. Suatu hari Luke datang ke pertandingan seorang diri dan berkata kepada pelatih, "Pelatih," panggilnya, "bisakah aku bermain dalam pertandingan ini sekarang? Ini sangat penting bagiku, aku mohon." Pelatih mempertimbangkan keinginan Luke tersebut. Dan kemudian ia berkata, "Tentu, kamu dapat bermain sore ini." Dan apa yang terjadi? Sore itu, Luke bermain dengan sepenuh hatinya. Bahkan ia berhasil melakukan home run dan mencetak 2 angka. Ia juga berhasil menangkap bola yang sedang melayang sehingga timnya berhasil memenangkan pertandingan. Tentu saja sang pelatih sangat kagum melihatnya. Ia belum pernah melihat Luke bermain sebaik itu. Setelah pertandingan, pelatih menarik Luke ke pinggir lapangan dan berkata, "Pertandingan yang sangat mengagumkan. Aku tidak pernah melihatmu bermain sebaik sekarang ini sebelumnya. Apa yang membuatmu jadi begini, nak?" Luke tersenyum dan pelatih melihat kedua mata anak itu penuh dengan air mata kebahagiaan. Lalu Luke menangis terseduh-seduh dan berkata, "Pelatih, ayahku sudah lama sekali meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Akibat kecelakaan itu, ibuku buta. Minggu yang lalu, ibuku meninggal. Hari ini adalah pertama kalinya kedua orang tuaku dari surga datang pada pertandingan ini untuk bersama-sama melihatku bermain. Dan aku tentu saja tidak akan mengecewakan mereka." Luke kembali menangis terisak-isak. Ketika mendengar semua itu, sang pelatih sadar bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan mengizinkan Luke bermain sebagai pemain utama hari itu. Ia juga sadar bahwa ia beruntung ayah dan ibunya masih ada. Hingga mulai saat itu, ia berusaha melakukan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana yang diperbuat Luke, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan akan selalu berjuang untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itulah penting bagi kita untuk mendidik anak-anak generasi penerus kita, supaya mereka memiliki kasih yang demikian kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah bekal hidup yang harus mereka miliki, melebihi segala harta dan kekayaan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, penekanan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pendidikan iman anak-anaknya, agar mereka dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan, diulang di dalam Amsal 22 ayat 6 yang berkata demikian. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Hal penting yang saya dapatkan tatkala mempelajari ayat ini adalah berkenaan dengan kata didiklah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata didik berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Ternyata di dalam kata Ibrani untuk mendidik bukan hanya memiliki arti memelihara dan melatih, melainkan juga mengabdikan. Yang artinya di dalam pendidikan iman kepada anak-anak,
para orang tua harus mengabdikan diri mereka untuk memberi didikan dan disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, para orang tua memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya mendedikasikan hidup untuk pendidikan iman anak-anaknya. Para orang tua memang sudah seharusnya melakukan pengorbanan, berkorban tenaga, pikiran, dan waktu demi mendidik anak-anak mereka yang telah Tuhan berikan sesuai kehendak Tuhan. Selain mengabdikan, akar kata yang sama juga berarti memberi atau meningkatkan kegemaran akan. Artinya, orang tua harus mendorong anak-anak mereka agar mereka sendiri mencari Tuhan. Dan dengan demikian mereka dapat menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus membuat anak-anak kita memiliki pengalaman-pengalaman iman bahwa Tuhan bukanlah sekedar konsep dan pengajaran. Sebaliknya, Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka, yang berkuasa sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka bisa berproses di dalamnya bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika persoalan dihadapi, mereka juga dapat melaluinya dan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Pendidikan iman untuk mengasihi Tuhan ini harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak muda, dikatakan demikian. Atau boleh dengan kata lain, sedini mungkin, ketika anak-anak masih mudah untuk dididik dan dibentuk. Jadi pada waktu itu orang tua harus segera mengambil hati anak-anak mereka, sehingga mudah untuk diajar kebenaran firman Tuhan. Prinsip umum, seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan menyimpang dari jalan yang saleh yang telah diajarkan orang tuanya. Mungkin itu pula yang kita pahami ya. Akan tetapi kenyataannya, hal ini tidak menjamin atau bukan jaminan mutlak bahwa semua anak dari orang tua yang takut akan Tuhan akan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Dalam menjalani hidup, mereka dapat saja terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan untuk berbuat dosa dan menyerah kepada pencobaan. Lalu apakah itu berarti segala didikan, pelatihan, pengabdian, dedikasi, pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua sia-sia? Tentu saja kita berharap bahwa setelah bersusah payah membesarkan anak-anak kita, maka pada masa dewasa hingga tua mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Namun jika itu pada akhirnya terjadi, maka kita tetap harus percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah tertanam di dalam hati mereka akan melekat seumur hidup mereka. Seperti halnya aroma di sebuah wadah. Biasanya pada sebuah wadah akan tertinggal aroma zat dari bumbu yang pertama kali dimasukkan ke dalamnya. Pendidikan dan pengajaran firman Tuhan di masa muda dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi menurut saya Ibu Bapak, kita tidak perlu merisaukan apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita di masa depan selama engkau dan saya telah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Sedangkan apa yang akan terjadi di masa depan itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah sekarang ini, saat ini, waktu ini nih, di mana kita harus mendidik mereka sebaik dan semaksimal di dalam Tuhan. Selebihnya
kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan Sang Pemilik mereka. 4 petugas polisi tiba-tiba mendobrak memasuki rumah Lin Dao, gadis kecil yang berusia 10 tahun. Mereka memaksa ayahnya, seorang pendeta bawah tanah Vietnam Utara, untuk tetap duduk. Sementara pihak berwajib mengobrak-abrik rumah mencari Alkitab. Lin Dao berkata, "Aku ingat ketika para polisi datang. Mereka menggeledah ke seluruh rumah sepanjang pagi dan menanyakan berbagai macam pertanyaan. Berbicara dengan para polisi menakutkan. Tetapi aku tahu apa yang sedang mereka cari. Jadi aku berkonsentrasi untuk tidak takut atau gugup." Sementara polisi menanyai orang tuanya, Lin dengan berani menyembunyikan beberapa Alkitab di dalam ransel sekolahnya. Ketika polisi bertanya kepadanya mengenai isi dari ransel tersebut, Lin hanya berkata demikian, "Ini adalah buku untuk anak-anak." Kemudian ayah Lin Dao ditangkap pada hari itu juga dan dijatuhi hukuman 7 tahun kerja paksa. Ketika para polisi memutuskan untuk membawa pergi ayahku, seluruh keluarga kami berlutut dan berdoa. Aku berdoa terlebih dahulu, kemudian saudara perempuanku, kemudian ibuku, dan yang paling akhir ayahku. Aku berdoa supaya ayahku akan memperoleh kedamaian dan tetap sehat, dan supaya keluargaku bisa selamat dalam masa-masa sulit itu. Kami semua menangis, tetapi aku mengatakan kepada diriku sendiri bahwa aku harus menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Berita mengenai penangkapan itu dengan cepat tersebar dan anak-anak tetangga mulai menanyai Lin Dao, tindakan kriminal apakah yang telah dilakukan ayahnya. Ia mengatakan kepada teman-temannya, "Ayahku bukan seorang kriminal. Ia adalah orang Kristen dan aku bangga kepadanya karena tidak goyah dalam iman." Setiap berdoa bagi ayahnya, Lin Dao selalu menangis. Ya, aku menangis hampir setiap malam karena aku khawatir bagaimana keadaan ayahku di penjara dan bagaimana para polisi memperlakukannya. Sebelum ayahku dimasukkan ke dalam penjara, aku hanyalah seorang anak. Aku tidak perlu khawatir atas apapun juga. Banyak yang berbeda setelah ayahku pergi. Pikiranku menjadi lebih dewasa dengan cepat. Aku mengatakan kepada saudara perempuanku bahwa kita harus membantu ibu melakukan pekerjaan di sekitar rumah supaya ia dapat melanjutkan untuk melakukan pekerjaan ayahku di gereja. Aku berdoa setiap hari dan setiap malam. Imanku bertumbuh amat pesat. Aku tahu satu hal di mana aku harus berkonsentrasi, yaitu menghabiskan waktu untuk belajar dari Alkitab. Supaya ketika aku dewasa, aku dapat menjadi seperti ayahku, membagikan firman Tuhan dan berkhotbah. Ketika aku berpikir mengenai hal itu, aku merasakan hatiku membara di dalamku, mendorongku, mengatakan kepadaku bahwa hal ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Akhirnya setelah lebih dari setahun, Lin, ibu dan adiknya dapat mengunjungi ayah mereka di penjara. Ketika mereka tiba di halaman berpagar, mereka dipisahkan oleh gerbang yang dirantai. Lin dengan cepat mendapati bahwa ia dapat menyelusup melewati sebuah gerbang yang dirantai tersebut, sehingga ia dapat berlari kepada ayahnya dan memeluknya dengan erat. Para penjaga mengamati gadis kecil ini, tapi secara mengejutkan membiarkannya. Pasti mereka berpikir, kejahatan apakah yang dapat dilakukan oleh seorang gadis kecil ini? Selama kunjungan pertama ke penjara ayahnya, Lin Dao berhasil menyelundupkan kepadanya sebuah pena yang kemudian dipergunakan untuk menulis ayat-ayat dan khotbah-khotbah pada kertas rokok. Khotbah rokok ini berkeliling dari sel ke sel dan merupakan alat untuk membawa banyak tahanan pada Kristus. Akhirnya doa Lin Dao dijawab
Ayahnya dibebaskan lebih cepat sebelum ia menjalani 7 tahun dari masa hukumannya. Sungguh sebuah kejutan yang besar. Pada satu hari ketika aku pulang dari sekolah dan melihat ayahku telah dibebaskan dari penjara, aku berlari dan kemudian memberikan kepadanya pelukan yang erat. Kami amat bersuka cita. Aku bangga akan keluargaku dan ingin berteriak dan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa aku tidak takut akan apapun karena Tuhan selalu melindungi tiap langkah yang kuambil dalam hidupku. Kini Lindau sudah besar. Ia rindu untuk mengikuti jejak ayahnya dan menjadi pengkhotbah Injil dari Yesus Kristus. Ia mengalami sendiri betapa berbahayanya membagikan imannya di Vietnam. Namun ia tetap berketetapan hati untuk lebih menaati Kristus daripada manusia. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin keluarga Lindau tidak pernah mengharapkan peristiwa pahit tersebut terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun siapakah yang dapat menduga apa yang akan terjadi di hari esok? Peristiwa itu tetap terjadi. Namun ketika itu terjadi, keluarga Lindau telah siap menjalaninya. Termasuk Lindau yang masih berumur 10 tahun. Bahkan peristiwa tersebut dikatakan justru membuat imannya bertumbuh pesat. Pemikirannya lebih dewasa dan hatinya membara untuk belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan seperti ayahnya. Saya percaya ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Saya percaya pendidikan dan pengajaran iman yang telah ditanamkan orang tuanya sejak dini menolong Lindau siap menghadapi persoalan di masa depan. Dan kasihnya kepada Tuhan Yesus terbukti tidak pudar. Sebaliknya, ia jalani semuanya dengan penuh keberanian dan rohnya semakin menyala-nyala, hidup mengikuti Tuhan dan melayaninya. Bukankah iman yang sungguh mengabdi kepada Tuhan seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak-anak generasi penerus kita? Sudahkah mereka memiliki iman yang sedemikian kepada Tuhannya? Ibu bapak dan saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, sadarkah kita bahwa untuk dapat memiliki iman yang begitu mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan, situasi dan kondisi, tidak dapat dilakukan dengan instan. Amsal 22 ayat 6 mengatakan dibutuhkan dedikasi, pengorbanan dari para orang tua, pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi mengabdikan anak-anak mereka kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Pertanyaannya adalah berapa banyak waktu yang telah kita sediakan secara khusus untuk mendidik mereka, untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Seorang pengacara muda yang sukses berkata, pemberian terbesar yang pernah saya terima adalah ketika Natal saya menerima sebuah kotak kecil dari Papa. Di dalamnya ada sebuah memo yang berbunyi demikian. Nak, tahun ini Papa akan memberimu 365 jam. 1 jam setiap harinya setelah makan malam. Papa saya bukan saja memegang janji, tetapi setiap tahunnya ia memperbaharui janjinya itu. Dan itulah pemberian terbesar yang pernah saya peroleh seumur hidup. Saya ini hasil dari waktu yang diberikannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang tua memang bukanlah tugas yang mudah. Namun anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk mengembannya. Oleh sebab itu sesulit apapun yang dihadapi untuk menjadi orang tua, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Mohon kasih sayangnya, mohon hikmat bijaksananya, mohon kesabarannya, mohon kekuatannya setiap hari untuk membimbing anak-anak.
Saya tahu di tengah situasi dan kondisi pandemi seperti ini banyak orang tua yang stres. Harus memikirkan ekonomi keluarga. Tapi juga harus mendampingi anak-anak di dalam studi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan masih banyak melakukan hal-hal yang lain. Dan bukanlah perkara yang mudah untuk bagaimana orang tua mendidik anak-anak di dalam kerohanian. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Memperkenalkan mereka kepada Kristus. Memastikan keselamatan telah diterima oleh mereka. Mengajar mereka mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Memastikan mereka memiliki kesukaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan menolong mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Memperkenalkan cara berdoa. Dan membiasakan mereka untuk tekun beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa mendidik anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan sejak dini ini perintah, bukan usulan atau pilihan. Orang tua yang tidak mendidik anak berarti membiarkan mereka menjadi perusak dunia. Maka orang tua harus menyadari bahwa masa untuk mendidik anak begitu terbatas dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apabila kesempatan emas itu bergulir begitu saja, tentu orang tua harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu mari kita kasihi dan mendidik mereka dengan benar. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersama-sama memanjatkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan seruan kami dan memperhatikan doa-doa kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk prinsip-prinsip firman yang boleh Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur lebih lagi sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kami disadarkan akan cinta kasih-Mu pada kehidupan kami yang begitu besar, akan kekudusan Tuhan, akan keberdosaan kami di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami yang ada di dalam anugerah-Mu, kami boleh membagikan anugerah itu kepada anak-anak kami. Ketika kami membangun suatu kehidupan bersama dengan mereka, kami boleh membangunnya berdasarkan relasi kasih yang kami miliki bersama mereka karena kami alami karena kami ada di dalam Kristus. Sehingga anak-anak kami juga dapat bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh belajar mengenai hukum-hukum Tuhan serta anugerah-Mu di dalam hidup mereka mulai dari mereka kecil. Kiranya Tuhan berkenan memeliharakan hidup setiap anak-anak generasi penerus kami. Kiranya Tuhan berkenan menjaga iman mereka di tengah zaman ini. Kiranya mereka mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kehidupan baru di dalam Engkau terwujud dalam perkataan mereka, karakter mereka, respon-respon yang boleh mereka berikan, kecintaan mereka kepada firman Tuhan serta kekudusan hidup. Karuniakan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan yang menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap orang tua dalam segala susah payah, usaha dan perjuangan. Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan segenap keluarga, sandang, pangan, dan papan, namun juga segala tanggung jawab yang harus mereka emban untuk mendidik setiap anak-anak di dalam Tuhan. Tentu saja itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi para orang tua untuk dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Selama para orang tua hidup mengandalkan Engkau, maka mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka, serta berlaku bijaksana dalam mendidik dan membesarkan anak-anak anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu dimanapun berada, agar dapat menjadi keluarga-keluarga yang kokoh dalam iman dan menjadi keluarga yang menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada untuk dapat memberikan perhatian yang lebih bagi generasi penerus gereja sedari kecil. Kiranya melalui komisi anak atau sekolah minggu di gereja masing-masing, setiap gerejamu dapat bersehati melayani anak-anak yang Tuhan telah percayakan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing anak-anak sekolah minggu, dan mengaruniakan hati yang tulus mencintai mereka, serta semangat untuk turut mendidik mereka menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati sekolah-sekolah Kristen untuk bersama-sama dengan orang tua dan gereja bersinergi memperhatikan tumbuh kembang anak serta mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa kami juga, sehingga di tengah segala kesukaran, di tengah pandemi yang kami tidak tahu akan berlangsung sampai kapan, Tuhan tetap menyertai para pemimpin kami,
Tuhan mengaruniakan segala hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami untuk dapat memerintah negeri ini dengan hati yang takut akan Tuhan, serta mengatasi segala persoalan bangsa dengan hikmat bijaksana-Mu, ya Tuhan. Kami pun mempersembahkan ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Doa syafaat dan doa syukur ini kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Demikian.
Jemaat yang terkasih, marilah mulai hari ini kita senantiasa mendidik generasi penerus kita untuk selalu mengarahkan hati, pikiran, pandang mereka kepada Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan mereka. Kini marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.